Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yulianti. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum, yaitu tepatnya pada tugas pertama di awal semester 5 ini mengenai penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 2013. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam landasan sosiologis. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 2013, tentunya kita harus tahu apa sih landasan sosiologis itu. Nah, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, di sini dijelaskan bahwa landasan sosiologis itu adalah suatu pertimbangan atau suatu alasan yang dimana pertimbangan dan alasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan untuk masyarakat dalam berbagai aspek. Lalu ada pula di samping menjelaskan bahwa landasan sosiologis merupakan sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan, masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa landasan sosiologis itu menyangkut fakta empiris yang dimana fakta tersebut mengenai masalah yang ada di dalam masyarakat dan juga dalam suatu negara. Nah, selanjutnya ini ada landasan sosiologis dalam kurikulum. Dapat ditarik benang merahnya bahwa landasan sosiologis merupakan pengembangan kurikulum adalah pondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa landasan sosiologis itu merupakan pondasi atau rancangan pembelajaran yang dimana pembelajarannya itu kita melihat ke arah masyarakat, ke arah kesosialan masyarakat. Nah, langsung kita masuk ke dalam penerapan landasan sosiologis. Yang pertama menurut saya di sini landasan sosiologis itu seperti yang kita ketahui dari asal kata sosiologis terdapat kata sosial, yang dimana sosial itu berarti kebutuhan antar manusia. Dimana manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia ini tidak bisa untuk hidup sendiri. Jadi kata sosial ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi pertama, pendidikan di keluarga. Menurut pendapat saya yang pertama, penerapan landasan sosiologis ini terdapat dalam pendidikan di keluarga. Nah, seorang anak penting memiliki pendidikan dalam keluarga. Jadi maksudnya adalah pendidikan di suatu keluarga itu sangat penting. Karena apa? Karena keluarga merupakan lingkungan utama dia untuk melaksanakan suatu pendidikan yang dasar. Lalu seorang anak yang kedua di sini terdapat poin proses sosialisasi pertama untuk mengembangkan diri. Nah, jadi seorang anak akan melakukan fase pengembangan diri mereka yang pertama itu dalam suatu keluarga. Dan yang ketiga adalah nilai moral, agama, budaya, dan keterampilan. Jadi dalam suatu keluarga ini seorang anak tersebut akan tahu bahwa di dalam keluarga itu dia bisa memiliki nilai moralnya seperti apa, agamanya seperti apa, budaya, serta keterampilan yang mereka miliki. Jadi keluarga adalah proses pendidikan utama untuk seorang anak, di mana keluarga adalah lingkungan utama mereka hidup, jadi mereka bisa melalui proses-proses dasar ini di dalam keluarga. Kenapa bisa dalam keluarga? Karena keluarga merupakan proses sosialisasi pertama bagi anak. Nah,
Selanjutnya yaitu penerapan landasan sosiologis dalam lingkungan sekolah, pendidikan di sekolah. Sekolah sangat penting untuk melakukan suatu pendidikan bagi seorang anak. Kenapa? Karena yang pertama di sini poin yang utama adalah sekolah dengan perencanaan yang mantap. Maksudnya adalah sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting dan memiliki perencanaan, konsep, fondasi yang sangat bagus untuk seorang anak. Karena di mana sekolah memiliki suatu organisasi, sekolah memiliki struktur, dan sekolah merupakan kawasan pendidikan bagi seorang anak. Jadi dalam sekolah, seorang anak itu bisa terbantu proses sosialisasinya. Lalu di dalam sekolah pentingnya mengikuti organisasi, kelompok keagamaan, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Maksudnya adalah proses sosialisasi anak terhadap penerapan landasan sosiologis di lingkungan sekolah itu bisa dibantu dengan mereka bisa mengikuti suatu organisasi di dalam sekolah, karena pasti suatu sekolah memiliki kelompok-kelompok organisasi yang bermacam-macam. Jadi anak tersebut bisa mengikuti salah satu organisasi yang disediakan oleh sekolah. Nah, yang terakhir adalah ketika anak sudah memasuki sosialisasi di keluarga, di rumahnya berarti, lalu mereka melalui pendidikan dan sosialisasi di sekolah, maka baru anak bisa melakukan pendidikan sosialisasi di masyarakat. Nah, yang pertama karena mereka sudah memasuki pendidikan di rumah, lalu pendidikan di sekolah, maka anak bisa mempersiapkan untuk hidup di dalam masyarakat. Hidup di masyarakat itu tidaklah mudah, maka anak memiliki fondasi yang sudah mereka pelajari dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Lalu, yang terakhir adalah pelaksanaan keseimbangan antara pelestarian dan pengembangan budaya dan masyarakat. Ketika si anak sudah belajar mengenai landasan sosiologis di keluarga, lalu di sekolah, maka anak pun bisa mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pengembangan serta pelestarian yang ada di dunia masyarakat. Nah, baiklah teman-teman, sekian video penyampaian saya mengenai penerapan landasan sosiologis pada kurikulum 2013 di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.